diketahui dengan jelas. Nama Keritang berasal dari kata akar itang. Itang ialah sebangsa tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Gangsal. Akar-akar dari tumbuhan-tumbuhan tersebut di atas begitu banyak di tebing-tebing, ya, di tebing-tebing sungai, sehingga menyulitkan bagi orang melakukan perjalanan. Dari kata-kata akar dan itang terbentuklah Karitang. Ya. Yang lama-kelamaan kebiasaan orang Melayu suka mempermudah sesuatu ucapan, kata tersebut menjadi Karitang dan akhirnya menjadi Keritang. Dalam negara Kertagama, Keritang disebut sebagai daerah yang takluk kepada Kerajaan Majapahit bersama Kerajaan Kandis. Selain beberapa kerajaan lain yang ada di Sumatera yang juga tunduk di bawah Kerajaan Majapahit. Menyebutkan Keritang bersama-sama dengan kerajaan lain yang mengandung pengertian bahwa Keritang bukan hanya sekedar kampung, tetapi sudah merupakan suatu kerajaan yang cukup besar. Dan berarti bagi Majapahit yang demikian besar kekuasaannya. Mengenai masa hidup kerajaan Keritang, ini dapat diperkirakan semasa dengan kerajaan Kuantan. Tempat kerajaan Keritang ini berpusat di sekitar desa Keritang yang sekarang ini, yaitu di tepi Sungai Gangsal, di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kerajaan Keritang ini dapat diperkirakan semasa dengan kerajaan Kuantan. Tempat kerajaan Keritang ini berpusat di sekitar desa Keritang sekarang ini, yaitu di tepi Sungai Gangsal di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Kapan lenyapnya kerajaan ini tidaklah dapat kita pastikan, tetapi beberapa petunjuk yang mengarah ke kerajaan Keritang disebabkan kehilangan raja pemangku tahta. Raja ditawan oleh
selama 2 bulan. Telah menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Menurut Hal, tahun 1988, petunjuk dari catatan orang Cina dan batu ligor yang pernah ditemukan di Wat Senang Muang diceritakan pada saat peringatan pendirian tempat suci Buddha Mahayana oleh Raja Sriwijaya pada tahun yang sama dengan 15 April 775. Disebutkan perluasan kerajaan Sriwijaya dan Buddha Mahayana sampai ke semenanjung Melayu. Menurut Marwati, tahun 1992, dari keterangan prasasti yang ditemukan di Telaga Batu, Sriwijaya memperluas wilayah kekuasaan mulai daerah Melayu di sekitar Jambi sekarang sampai ke Pulau Bangka dan daerah Lampung Selatan, serta berusaha menaklukkan Pulau Jawa yang menjadi saingannya dalam bidang-bidang pelayaran dan perdagangan dengan luar Nusantara. Penaklukan Pulau Bangka diduga erat hubungannya dengan penguasaan perdagangan dan pelayanan internasional, di mana di Selat Malaka. Pada saat kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Bangka, Riau, Lingga, Jambi, Semenanjung Tanah Melayu, dan Keritang, sepenuhnya menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Dari mana? Dari kerajaan-kerajaan dari Batak ke Cina atau dari Cina ke Batak. Karena perahu-perahu asing semuanya terpaksa harus berlayar melalui Selat Malaka dan Selat Bangkok yang dikuasai oleh Sriwijaya. Keuntungan dari penguasaan tersebut, maka Sriwijaya keuntungannya pajak lalu lintas yang melimpah-limpah dari perahu yang lewat. Sementara dari daerah Sriwijaya sendiri, ekspor berbagai macam komoditi dalam negeri penuh. Gading, gajah, kapur barus, daman, selada, dan masih banyak lagi. Karena wilayahnya yang sangat luas dan banyak memproduksi komoditi yang diinginkan para pedagang, komoditi tersebut ditukarkan dengan berbagai macam alat-alat sejenis porselin, kain katun, dan kain sutra. Kerajaan Keritang di bawah kekuasaan Sriwijaya pada akhir abad ke-13 diperkirakan mulai lepas dari pengaruh kerajaan. Pada abad tersebut, kekuasaan kerajaan Sriwijaya semakin pudarnya. Ini menjadi faktor keberuntungan bagi kerajaan-kerajaan kecil yang selama ini tunduk di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kerajaan-kerajaan kecil satu persatu mulai dia melepaskan dirinya dari pemerintahan Sriwijaya, karena tidak mungkin lagi bagi Sriwijaya untuk bisa kembali menguasai dan memaksakan keinginannya.
Sehingga secara perlahan nama Sriwijaya semakin hilang dari peredaran. Bandar dagang yang semula ramai dikunjungi berangsur-angsur menjadi sepi dan ditinggalkan oleh para pedagang. Sebab sumber-sumber komoditi yang diperjualbelikan semakin menipis dan kuantitasnya tidak memenuhi permintaan pedagang lagi. Sehingga berakhirlah kerajaan Sriwijaya ini tidak hanya disebabkan kondisi dalam negeri yang tidak menentu, tetapi juga sering terjadi dari luar. Adanya serangan dari kerajaan Mula dan Majapahit, sementara semakin derasnya gelombang penyebaran Islam ke Nusantara disinyalir sebagai penyebab eksternal runtuhnya kerajaan maritim di Sriwijaya. Kerajaan Keritang di bawah kekuasaan Majapahit. Tidak dapat dipastikan awal berdirinya kerajaan Keritang atau Indragiri karena terbatasnya suatu sumber yang menyebutkan bahwa raja pertama kerajaan Indragiri adalah Raja Keci Mambang yang memerintah kurang lebih tahun 1298 sampai 1337. Sumber itu tidak menyebutkan di mana letaknya pusat pemerintah dari kerajaan Indragiri. Sebaliknya, Empu Prapanca Danang dan negara Kertagama tidak pula menyebut nama Indragiri, tetapi yang ditulis hanyalah Keritang. Karena apa? Karena Keritang itu terdapat di Indragiri. Maka diperkirakan nama kerajaan Indragiri yang disebut di atas adalah identik dengan kerajaan Keritang Indragiri. Dalam perjalanan sejarah Keritang, di tahun 1258 sampai 1331 masih tetap merdeka dan berdaulat. Berita dalam negara Kertagama menyebutkan Majapahit sampai tahun 1331 Masehi wilayah kekuasaan baru daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Daerah-daerah di luar dari keduanya belum lagi masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit, yaitu Muhammad Yamin tahun 1960. Selama berdaulat itu tidak ditemukan sumber tertulis yang dapat mengungkapkan kembali sejarah kerajaan itu. Begitu juga di daerah Keritang sendiri tidak dapat cerita rakyat tentang kerajaan